Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Nurse Eko selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi keperawatan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, Nurse. Saya Wiri Agustina dengan NIM 222-303-101-015 dari kelas 1A. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yakni pada mata kuliah metodologi keperawatan, yakni penganalisisan data dari hasil pengkajian yang saya dapatkan. Kasus yang dapat diangkat yakni seorang remaja berusia 18 tahun mengalami gangguan dalam bernafas. Ia mengatakan ketika beraktivitas lebih, dirinya merasa sulit bernafas atau dapat dikatakan mengi. Hal itu juga yang menjadi alasannya untuk lebih memilih mengekos agar tidak kecapean saat dirinya harus pulang pergi ke rumah saat sekolah. Jadi dari rumah dari pasien saya lumayan jauh dari sekolahnya teman-teman. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sering merasa ingin batuk, akan tetapi susah untuk mengeluarkannya. Nona E saat dilakukan pengajian, frekuensi pernafasannya terlihat cepat dan saat berbicara tampak gelisah. Kemudian kita menuju ke analisis data teman-teman, yakni ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif ini merupakan data yang hasil dari pasien, maksudnya langsung dari pasiennya, apa yang dikatakan oleh pasiennya. Data objektif merupakan hasil dari pemeriksaan perawat. Data subjektif berdasarkan sumbernya dibagi dua teman-teman, yakni ada data primer dan juga sekunder. Primer ini hasil dari pasiennya atau sumbernya dari pasiennya. Kalau yang sekunder ini selain dari pasien, misalnya dari keluarga, dari orang-orang terdekat, seperti itu teman-teman. Data subjektif yang saya dapatkan yakni bersumber dari primer. Pasien mengatakan dirinya saat terlalu kecapean saat beraktivitas, merasa sulit bernafas atau mengi. Dan pasien mengatakan saat ini ia sering merasa ingin batuk, tapi tidak bisa batuk. Kemudian data objektif yang saya dapatkan yakni bersumber dari primer. Pasien tampak kesulitan dalam bernafas saat diajak bicara dan terlihat gelisah. Kemudian kita menuju ke pengelompokan kategori dan subkategori teman-teman. Kategori yang saya dapatkan dari hasil pengkajian yakni kategori fisiologis dengan subkategori respirasi. Pasien mengatakan dirinya saat terlalu kecapean saat beraktivitas merasa sulit bernapas atau mengi. Pasien mengatakan saat ini ia sering merasa ingin batuk tapi tidak bisa batuk. Pasien tampak kesulitan dalam bernapas saat diajak bicara dan terlihat gelisah. Kemudian dari hasil pengajian yang saya dapatkan dapat didirikan diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan napas ditandai dengan mengi, tidak mampu batuk, dan juga gelisah. Keluaran utama dari pengkajian saya yakni bersihan jalan napas. Diharapkan bersihan jalan napas dapat meningkat, menginya menurun pada pasien, kemudian gelisah menurun, pola nafas membaik, dan juga batuk efektif meningkat. Selanjutnya yakni intervensi. Intervensi ini merupakan perencanaan keperawatan teman-teman. Intervensi dari bersihan jalan nafas yakni ada 4, ada observasi, terapeutik, edukasi, dan juga kolaborasi. Observasi yang nantinya menjadi intervensi bagi pasien saya yakni monitor pola nafas, baik frekuensi, kedalaman, dan juga usaha nafas. Kemudian terapeutiknya, posisikan semi Fowler atau Fowler pada pasien. Berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika perlu. Kemudian edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien dengan kasus bersihan jalan nafas yakni ajarkan teknik batuk efektif teman-teman. Kemudian yang terakhir intervensi kolaborasi. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspekteron, politik jika perlu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.